Penumpang kereta cepat Wus meningkat 30% saat lebaran lalu. Wus melayani hingga 21.000 penumpang pada puncak arus balik lebaran. Namun terkait hal ini, beredar informasi mengenai kereta cepat Wus mengalami kebocoran. Narasi tersebut disertai video yang memperlihatkan genangan air di gerbong kereta. Sementara hujan deras tampak di luar jendela. Seumur-umur naik kereta murah gak pernah kebocoran karena hujan sampai kayak gini. Ini kereta mahal, dapat bonus kebanjiran. Namun dilansir dari kompas.com, General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Karunisa membantah bahwa penyebab genangan air diakibatkan kebocoran. Menurut Eva, genangan terjadi karena tampias hujan saat pintu kereta terbuka untuk mengangkut penumpang. Genangan air terjadi di gerbong 1 dan 6 kereta dengan nomor perjalanan KAG 1234 pada 12 April 2024 lalu. Saat itu, hujan yang terbawa angin kencang masuk ke gerbong pada saat proses keberangkatan karena seluruh pintu kereta harus terbuka. Sehingga bisa dipastikan informasi mengenai kereta cepat Wus mengalami kebocoran adalah tidak benar atau hoax. Sejumlah petinggi negara mengklaim raksasa berteknologi asal Amerika Serikat, Apple, tertarik berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal tersebut diungkapkan oleh sejumlah menteri. Salah satunya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melalui sang bos Apple, Tim Cook. Terkait hal ini, beredar pula informasi Universitas Stanford akan membangun kampus di Ibu Kota Negara Nusantara. Diketahui Universitas Stanford merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Amerika Serikat yang dikenal dengan sebutan Ivy League. Namun setelah melakukan penelusuran, tim menemukan adanya nota kesepahaman antara Universitas Stanford dan otorita IKN untuk membangun pusat riset di IKN, bukan kampus. Dilansir dari kompas.com, nota kesepahaman ini disepakati bersama otorita IKN di California pada 15 November 2023 lalu. Riset yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan air, pengembangan urban berkelanjutan, robotika, dan sebagainya. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pun membenarkan hal tersebut. Baik peneliti dari Indonesia maupun peneliti dari Stanford nanti akan berinteraksi meneliti di sana. Jadi, informasi mengenai Universitas Stanford akan membangun kampus di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN adalah tidak benar atau hoax. Konflik antara Iran dan Israel tidak hanya memperpanjang permasalahan yang sudah lama terjadi, melainkan juga menciptakan ketegangan yang dapat mempengaruhi stabilitas regional, bahkan global. Terkait serangan Iran terhadap Israel 13 April lalu, beredar di media sosial video yang memperlihatkan sejumlah rudal Iran melewati kubah Masjid Al-Aqsa yang dinarasikan bahwa rudal-rudal tersebut dikirim dari Iran untuk menyerang wilayah Israel. Mengetahui video tersebut, tim menemukan video identik di unggahan kanal YouTube The Wall Street Journal pada 14 April 2024 dengan judul Iran's Missile and Drone Attack on Israel, How the Conflict Escalated. Video berisi informasi bahwa Iran akan meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel disertai video yang viral di media sosial. Jadi, video dengan narasi rudal Iran melewati kubah Masjid Al-Aqsa saat menyerang Israel 13 April lalu adalah benar dan bukan hoax. Mahkamah Konstitusi menolak tuduhan salah satu pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 yang mengatakan Jokowi ikut campur atau cawe-cawe dalam Pilpres 2024. MK menilai tidak ada korelasi antara pernyataan Jokowi yang mengaku ingin cawe-cawe dalam Pilpres dan hasil Pilpres 2024. Masih mengenai Presiden Jokowi, beredar video yang menampilkan Presiden Joko Widodo yang diklaim sedang mengancam rakyat saat sedang pidato. Dalam pidatonya Jokowi mengatakan akan menggigit orang yang bermain-main dengan caranya sendiri. Selain itu Jokowi juga memerintahkan polisi untuk melakukan penangkapan. Akan saya gigit sendiri lewat cara saya.
Namun setelah melakukan penelusuran, tim menemukan bahwa video tersebut merupakan gabungan dua klip berbeda. Klip pertama diketahui merupakan video yang berasal dari unggahan salah satu TV swasta di kanal YouTube. Video berisi arahan Presiden Jokowi pada seluruh menteri, kepala daerah, dan aparat penegak hukum untuk tidak saling menjatuhkan. Hal tersebut ia sampaikan pada rapat koordinasi Indonesia Maju pada tahun 2019. Lebih lanjut, klip kedua diketahui berasal dari kanal YouTube Kementerian Sekretariat Negara RI yang berisi sambutan Presiden Jokowi pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional pada tahun 2016. Dalam momen itu, Presiden Jokowi meminta aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional mengambil langkah tegas terhadap pengedaran narkoba. Jadi informasi mengenai video yang menampilkan Presiden Joko Widodo mengancam rakyat saat sedang pidato adalah tidak benar atau hoax.